Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walahu ba'du. Qala Imamul Bukhari rahimahullah fi kitabihi Kitabud Diyat babul qasamati wa qala Ash'athu bin Qaisin Ada khalas ba'dahu wa an Salmana. wa an Salmana abi Raja'in min ali abi Qilabata wa kana ma'ahu bisyam. Haddatsani Abu Qilabata anna Umar bin Abdul Aziz abaraza sarirahu yawman linnas thumma azina lahu fadakhalu faqala ma taquluna fi hadhihi alqasamati faqalu naqulu alqasamatu alqawadu biha haqqun faqad aqadat biha alkhulafa'u qablaka qala wa Abu Qilabata khalfa saririhi qala li ma taqulu ya Aba Qilabata wa nasabani linnas faqultu ya amiral mu'minin indaka ru'usul ajanadi wa ashraful arab ara'aita law anna khamsina minhum syahidu ala rajulin muhsinin bi Damashq bi Damashq annahu qad zana lam yarawhu akunta tarjumuhu qala la qultu ara'aita law anna khamsina minhum syahidu ala rajulin bi khimsa annahu saraqa akunta taqta'uhu wa lam yarawhu qala la qultu fa wallahi ma qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan qattun illa fi illa fi ihda salasi khisalin rajulun qatala bi jazirati nafsihi faqtil rajulun qatala bi jarirati nafsihi faqtil aw rajulun zana ba'da ihsanin aw rajulun haraballahu wa rasuluhu wartadda anil Islam. Hasabuka. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan Kitabud Diyat tentang babul qasamah. Al-qasamah sebagaimana yang lampau kita jelaskan bahwasanya kejadian pembunuhan pada suatu tempat yang tak diketahui siapa yang membunuh. Kemudian pihak yang terbunuh, wali-wali yang terbunuh curiga yang membunuhnya adalah suatu kaum pada satu tempat. Ya. Maka mereka meminta kepada penguasa agar darah yang tertumpah dituntut. Ya, siapa yang mereka curigai, mereka katakan si fulan misalnya terbunuh di depan rumah si fulan. Maka penguasa meminta agar mereka bersumpah 50 sumpah. Boleh 50 orang atau jika kurang ya jumlahnya maka disempurnakan menjadi 50 kali sumpah. Ya. Kemudian dipanggillah orang-orang yang dicurigai tersebut atau kaum yang dicurigai, ditanya apakah kalian membunuh si fulan. Kalau mereka mengatakan tidak, kami tak tahu, maukah kalian bersumpah? Sekiranya mereka bersumpah, ya 50 orang bersumpah bahwasanya mereka tidak tahu dan tidak tahu menahu, tak ada hubungan dengan apa yang dituduhkan kepada mereka, maka ketika itu gugurlah tuntutan darah tersebut. Inilah namanya al-qasamah. Ya. Dan kita lanjutkan al-qasamah ini pada kisah selanjutnya. An Salmana abi Raja'in min ali abi Qilabah. Dari Salman abi Raja dari warga Abu Qilabah. Abu Qilabah Al-Khushani adalah seorang tabi'in daripada ulama tabi'in. Wa kana ma'ahu bisyam, yang pernah menyertai Abu Qilabah ketika di Syam.
Haddatsani Abu Qilabah, berkata Abu Raja, aku pernah diceritakan oleh Abu Qilabah, anna Umar ibn Abdul Aziz abraza sarirahu yawman linnas, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz suatu hari membentangkan permadaninya agar dia duduk di atasnya, ya, membuka kesempatan bagi orang-orang untuk datang, ya, mempersilahkan mereka untuk melaporkan keluhan mereka atau aduan mereka. Thumma adina lahum, ya, kita menyebutnya sekarang open house. Kemudian dia pun izinkan manusia untuk datang, mungkin menyampaikan berita, ya, atau ya apapun juga. Fadakhalu, maka mereka pun masuk menemui Umar bin Abdul Aziz yang kala itu menjadi khalifah. Faqala ma taquluna fi hadhihi al-qasamah, maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya daripada para ulama, ya. Karena Umar bin Abdul Aziz majlisnya dipenuhi oleh para ulama. Ma taqulun, apa pendapat kalian fi hadhihi al-qasamah, tentang qasamah ini? Ya, al-qasamah tadi yang saya sebutkan. Qalu, mereka menjawab, naqulu al-qasamatu al-qawdu biha haqqun. Kata mereka, al-qasamah, ya, dalamnya wajib diterapkan al-qawdu. Al-qawdu adalah meminta qisas terhadap yang melakukan pembunuhan tersebut. Al-qawdu, al-qawdu adalah tuntutan agar darah dibayar dengan darah. Al-qisas. Al-qasamatu al-qawdu biha haqqun. Kata mereka, yang kami ketahui qasamah ini layak dituntut untuk diqisas. Wa qad aqadat biha al-khulafa'u. Kata mereka, dan para khalifah-khalifah sebelummu pernah menuntut qasamah ini agar diterapkan padanya qisas. Qablaka, sebelummu. Qala wa Abu Qilabah khalfa sarihi. Berkata Abu Raja, sementara Abu Qilabah ada, ya, di atas permadani tersebut, duduk bersama mereka di belakangnya. Qala li ma taqulu ya Abu Qilabah, maka bertanyalah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana pendapatmu wahai Abu Qilabah? Menunjukkan kedudukan Abu Qilabah di mata penguasa. Bagaimana pandanganmu? Mereka mengatakan ada padanya qisas. Wahai Abu Qilabah, engkau sendiri bagaimana pandanganmu? Ya. Wa nasabani linnas, maka dia suruh aku menghadap manusia, berbicara di hadapan manusia. Faqultu ya Amirul Mukminin, aku pun berkata, wahai Amirul Mukminin, gelar untuk setiap penguasa setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Masing-masing khalifah memberi gelarnya dengan nama Amirul Mukminin. Abu Bakar Siddiq menggelar diri dengan nama Khalifatul Rasulillah. Umar yang pertama kali mengambil gelar bagi dirinya Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang beriman. Kemudian menjadi sunnah diikuti oleh semua khalifah-khalifah yang datang setelahnya dengan gelar Amirul Mukminin. Artinya pemimpin kaum mukminin. Indaka ru'usul ajnad wa asyraful arab. Wahai Amirul Mukminin, di sisimu ini ada ru'usul ajnad, kepala-kepala tentara, asyraful arab. Di sini ada orang-orang mulia, bangsawan-bangsawan Arab. Inilah pandanganku. Ara'aita law anna 50 minhum syahidu ala rajulin muhsanin bi Dimashq. Bagaimanakah pandangan Anda sekiranya ada 50 orang dari mereka bersaksi atas seseorang yang ada di negeri Hims, ya, di Suriah sana, Homs sekarang bahasanya, bahasa Indonesianya. Muhsanin bi Dimashq adalah seorang laki-laki. Bagaimana pandanganmu jika ada 50 orang daripada para tentaramu, ya, orang-orang mau bersaksi tentang seseorang ada di negeri Hims, ya, mereka, ya, bi Dimashq yang ada di Damaskus, annahu qad zana. 50 orang bersaksi bahwasanya dia dan dia telah menikah di Homs, berzina. Lam yarahu, padahal 50 orang ini tidak melihat dia berzina. Akunta tarjumuhu, apakah engkau merajamnya?
Abu Qilabah mengatakan, bagaimana pandangan engkau jika ada 50 orang bersumpah bersaksi seseorang di Hims yang telah menikah, dia berzina, apakah engkau merajamnya? Qala la. Ya, maka berkata Umar bin Abdul Aziz, tidak. Qultu ara'aita law anna 50 minhum syahidu ala rajulin bi Hims annahu saraq, bagaimana pandanganmu jika ada 50 orang dari tentaramu bersaksi tentang seseorang di Hims, di Hamsana, bahwasanya dia mencuri, apakah engkau akan potong tangannya? Walam yaruhu, padahal mereka tak pernah melihatnya. Qala la, dia mengatakan tidak. Umar mengatakan tidak. Nah, qultu fa wallahi, aku berkata ya Abu Qilabah, demi Allah, qara'ta hadha syekh? Alas. Ma qatala Rasulullah SAW ahadan qattu illa fi ihda thalathin. Demi Allah, tidaklah Rasulullah membunuh seseorang, ya, berhak ditumpahkan darah seorang oleh Rasulullah, illa fi ihda thalathi khisal, kecuali ketika dia mengerjakan satu daripada 3 hal. Rajulun qatala bijarirati nafsihi faqutil, seseorang yang membunuh dengan kezaliman, maka dia berhak dibunuh. Aw rajulun zana ba'da ihsan, atau seorang laki-laki yang berzina, ya, padahal dia telah menikah. Aw rajulun haraballaha wa rasulah, atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wartadda 'anil Islam, dan dia telah murtad daripada Islam. Inilah yang dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Nah, Faqala al-qawmu, wa fi riwayatin faqala anbasatu awalaysa qad haddasa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a bis sarqi wa samarul a'yuna thumma nabazahum bis syams. Faqultu ana uhaddithukum haditha Anasin haddasani Anasun. asbab. Faqala al-qawm, di tengah-tengah mereka ada seseorang bernama Ambasah. Ya. Berkatalah Ambasah kala itu, ya, Ambasah bin Sa'id, awalaysa qad haddatha Anas bin Malik, bukankah Anas bin Malik telah meriwayatkan anna Rasulullah SAW qata'a fis saraq, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencuri dalam kasus Rasulullah pernah memotong dalam kasus pencurian. Wa samarul a'yun, bahkan Nabi SAW membutakan mata mereka. Thumma namadhahum fi syam, kemudian Nabi SAW ya membuang mereka begitu saja di tengah padang pasir di bawah terik matahari. Ya, seolah-olah Ambasa ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menerapkan hal ini kepada suku Urana, ya, yang mereka pernah datang kepada kota Madinah. Mereka menceritakan tertarik kepada Islam, kemudian mereka ya masuk Islam, dan di Madinah mereka terkena penyakit, ya, mereka minta agar diterapi, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk tinggal, ya, di tepian kota Madinah agar mereka menterapi diri mereka dengan meminum susu unta dan kencing unta. Tinggallah mereka bersama para pengembala sedekah, pengembala zakat daripada binatang ternak. Mereka pun di sana mereka minum daripada air-air susu unta tersebut, mereka mandi sampai akhirnya mereka sembuh. Ya, setelah mereka sembuh mereka bunuh pengembala. Kemudian mereka lari membawa seluruh unta-unta zakat tersebut. Ya, Anbasa menganggap hal ini sama dengan qasamah. Ya, di mana Nabi SAW membunuh mereka, padahal Nabi SAW tidak mengetahui adanya saksi-saksi atas perbuatan mereka ini. Maka dijawablah oleh, ya, Abu Qilabah. Jadi faqala al-qawmu, maka berkatalah mereka, fi riwayatin faqala Ambasa, berkatalah Ambasa, bukankah Anas telah menceritakan, Anas bin Malik, bahwa Rasulullah pernah memotong tangan orang mencuri, membutakan mata mereka dan membuang mereka di terik panas matahari. Faqultu, aku Abu Qilabah menjawab, ana uhaddithukum hadits Anas, aku akan memberitahukan kepadamu hadis daripada Anas.
Ya, sebagian ahlu al-hadis, ulama-ulama menafsirkan bahwasanya Anbasah menganggap bahwasanya boleh melakukan hukuman, menjatuhkan hukuman, menumpahkan darah selain daripada 3 perkara tersebut. Karena Abu Qilabah mengatakan tak boleh darah ditumpahkan kecuali 1 daripada 3 hal. Ya. Apa itu 1 daripada 3 hal? Membunuh dibayar dengan nyawa, bunuh dibunuh. Berzina padahal dia telah menikah. Yang ketiga murtad. Ya. Anbasah menganggap bahwasanya ada hukuman, boleh hukuman selain daripada 3 hal ini dengan menumpahkan darah. Anbasah menggunakan dalil kisah kaum Uranah, suku Uranah al-Uraniyun, yang mereka itu dihukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencongkel mata mereka, memotong tangan dan kaki mereka, kemudian membuang mereka. Padahal mereka itu diperlakukan Nabi SAW karena 1, mereka murtad. Bahasa salah paham. Yang kedua, mereka bukan sekedar mencuri, bahkan mereka merampok dan membunuh. Mereka potong tangan pengembala, mereka butahkan mata pengembala. Setelah itu mereka rampok harta-harta zakat milik pemerintah kaum muslimin. Maka mereka dengan membunuh, maka mereka dengan merampok, membegal, mereka dengan murtad layak untuk ditumpahkan darah mereka. Karena itulah diluruskan pemahaman ini oleh Abu Qilabah. Kata Abu Qilabah, aku akan beritahukan kepadamu bagaimana lengkapnya hadis tentang suku Uranah. Dan Anbasah ini dikatakan sebagai sebagian syurahul hadis adalah kawan dekat bagi Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj adalah penguasa yang paling zalim, yang paling sering menumpahkan darah rakyatnya. Dan Hajjaj menggunakan hadis Anas ini untuk membunuh siapa yang dia curigai. Bahkan tanpa kecurigaan pun dia bunuh. Bahkan membunuh sebagian tabi'in. Hajjaj bin Yusuf menggunakan hadis ini untuk dalil argumen atas apa yang dia perbuat daripada kezaliman dengan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Naam. Haddatsani Anasun anna nafaran min uqlin samaniyata qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaya'uhu alal Islam fastawkhimul arda fastawkhamul arda fasaqimat ajsamuhum fashakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala afala takhrujuna ma'a ra'ina afala takhrujuna ma'a ra'ina fi iblihi fatusibuna min albaniha wa abawaliha. Berkata Anas. Jadi Abu Qilabah juga mendapatkan hadis langsung daripada Anas. Haddatsani Anas. Anas langsung beritahukan kepada aku hadis ini, wahai Anbasah. Jadi Abu Qilabah mengatakan, saya lebih hafal daripada engkau tentang kisah tersebut. Anas sendiri menceritakan kepada saya langsung. Anna nafaran min uqlin thamaniyatan, ada beberapa orang dari suku Uql, 8 orang. Sebenarnya bukan hanya suku Uql tapi dari suku Uranah. Sebagian dari suku Uql, sebagian dari suku Uranah. Qadimu ala Rasulillah, mereka datang menemui Rasulullah SAW, fabaya'uhu al-Islam, mereka membaiat Nabi dengan memeluk Islam. Fastawkhamul arda, mereka merasa tak cocok tinggal di kota Madinah. Fasaqimat ajsamuhum, tubuh mereka terkena penyakit, tak cocok baginya alam kota Madinah. Karena sebagian orang jika berada pada satu tempat, dia akan beradaptasi terlebih dahulu. Bahkan sebagian orang sakit terlebih dahulu. Maka begitu yang mereka alami. Mereka tak terbiasa dengan udara di Madinah yang udaranya panas, terik sekali, kering, kalau dingin sekali. Memang perlu adaptasi di kota Madinah, sehingga mereka sakit. Mereka pun melapor kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah bersabda, afala takhrujuna ma'a ra'ina, maukah kalian keluar dari tempat ini, tinggal bersama para pengembala zakat,
daripada pengembala-pengembala ternak daripada zakat kaum muslimin, fatusibuna min albaniha wa abwaliha, kalian bisa ya mengambil daripada min albaniha, daripada susu-susunya, wa abwaliha, dan daripada air kencingnya. Dan ini menunjukkan air kencing unta itu tidak najis, karena Rasulullah bolehkan mereka untuk minum daripada air kencing unta, dan Nabi mengharamkan kaum muslimin berobat dengan sesuatu yang najis. Maukah kalian tinggal bersama mereka? Nikmatilah air susunya, mandikanlah dan minumlah daripada air kencingnya. Ya. Naam. Qalu bala fakharaju fasharibu min albaniha wa abwaliha fasahhu faqatalu ra'iya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atradu an-na'ama fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsala fi atharihim fa udriku faji'a bihim fa amara bihim fa qutti'at aydihim wa arjuluhum wa samaru a'yunuhum thumma nabazahum fisyamsi hatta matu. Qalu bala, berkata suku Uql atau orang ini tentu. Fa kharaju, mereka pun keluar ya ke tepian kota Madinah, ke tempat di mana digembalakan unta-unta zakat kaum muslimin. Fasyaribu min albaniha wa abwaliha, maka mereka pun meminum daripada air susu unta tersebut dan dari kencingnya. Ya, ini menunjukkan kembali bahwasanya unta tersebut air kencingnya tidak najis, dibolehkan untuk diminum. Dan ulama mengkiaskan unta ini dengan seluruh binatang-binatang yang boleh dimakan. Ya, bahwasanya ya air kencing daripada binatang-binatang yang boleh dimakan tidak najis. Ya, tapi bukan pengertian juga boleh diminum, tidak. Tapi tidak najis. Kotoran-kotoran binatang-binatang ternak tidak najis. Kalaulah najis, Nabi akan haramkan mereka minum daripadanya. Karena dia bukan najis, Rasulullah bolehkan mereka. Ya, kemudian fasahhu, mereka pun sehat. Setelah mereka sehat, ini namanya air susu dibalas air tuba. Qatalu ra'iya Rasulillah, mereka bunuh pengembala Rasulullah ini. Wa atradul na'am, mereka giring unta-untanya, mereka larikan. Subhanallah. Mentalnya mental pemegal, mental perampok. Mereka murtad, mereka bunuh, mereka larikan lagi unta-untanya. Fabalagha dzalika Rasulullah, sampailah hal ini ke telinga Rasulullah SAW. Fa arsala fi atharihim, maka Rasulullah perintahkan sahabat mengejar mereka. Ya. Fa udriku, maka mereka pun terkejar, tersusul, karena mereka menggiring unta-unta. Tentunya kecepatan unta tak sama dengan kecepatan kuda. Dikejar dengan kuda, mereka pun dapat. Faji'a bihim, mereka seketika dibawa. Ya. Faquti'at aydihim, dipotonglah tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka secara bersilang. Dipotong tangan kanan, dipotong kaki kiri. Inilah hukuman yang paling berat yang Rasul terapkan kepada al-muharibin, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, dipotong tangan dan kakinya bersilang. Kemudian wasamaru a'yunahum, dicongkel mata mereka. Thumma nabadhahum fi syam, kemudian Nabi biarkan mereka begitu saja di tengah padang pasir. Mereka kehausan, minta minum tak diberikan. Hatta matu, sampai mereka mati dalam keadaan kehabisan darah, kehausan. Subhanallah. Inilah kisahnya. Jadi mereka murtad, mereka membunuh, mereka merampok, mereka mencongkel mata pengembala, memotong anggota tubuhnya. Naam. Qultu wa ayyu syai'in ashaddu mimma sana'a haula irtaddu anil Islam wa qatalu wasaraqu. Faqala Anbasatu bunu Sa'idin wallahi in sami'tu kal yaumi qad. Nah, hasbuk. Qultu, ku katakan, yani aku mengatakan, wa ayyu syai'in ashaddu mimma sana'a haula,
apalagi lebih berat daripada apa yang mereka perbuat. Irtaddu anil Islam, mereka murtad. Tentunya murtad darahnya dihalalkan untuk ditumpahkan. Wa qatalu, mereka juga membunuh. Wa saraqu, mereka mencuri. Maka berkatalah Anbasah bin Sa'id, wallahi in sami'tu kal yaumil qad. Demi Allah tak pernah aku dengar hadis ini lengkap seperti sekarang hari ini. Ya, bahwasanya mereka murtad, mereka membunuh. Ya, ditumpahkan darah mereka gara-gara mereka murtad, gara-gara mereka membunuh. Naam. Faqultu irtaddu alayya. Faqultu ataruddu alayya. Faqultu ataruddu alayya hadithi ya Ambasatu, qala la, walakin ji'ta bil hadithi ala wajhihi, wallahi la yazalu hadzal jundu bi khairin ma 'asha hadzal syaikhu wa misla hadza baina azhurihim. Bertanya Abu Qilabah kepada Ambasah, ya, apa kata Abu Qilabah? Ataruddu alayya hadithi ya Ambasah? Apakah engkau menolak hadisku ini? Apakah engkau ragu dengan hadisku ini, wahai Ambasah? Ya, Abu Qilabah mengira Ambasah tak sepakat dengan hadis tersebut atau meragukannya atau menolaknya. Ya. Qala la, dia katakan tidak. Walakin ji'ta bil hadithi al wajhi, sesungguhnya engkau benar-benar datang menyampaikan hadis secara utuh. Berarti Ambasah tidak sampai utuh kepadanya kisah tersebut. Ambasah mengira hadis tersebut membolehkan seseorang membunuh di luar daripada apa yang disebutkan Nabi SAW. Ya. Wallahi la yazalu hadzal jundu bi khairin. Berkata Anbasah, demi Allah sungguh tentara-tentara dalam kebaikan ma'asya hadzal syekh, selama ada orang besar ini, orang alim ini. Ya, wa mithlu hadza baina adhuhrim, selama ada orang-orang seperti ini di tengah-tengah mereka. Anbasah bahkan memuji, dia tidak mengingkari. Dia kagum, dia melihat betapa tepatnya riwayat disampaikan oleh Abu Qilabah, dan ini menunjukkan keutamaan orang alim. Naam. Qultu faqad kana fi hadza sunnatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi nafarun minal ansar fatahaddatsu indahu fakharaja rajulun minhum baina aydihim faqutila fakharaju ba'dahu fa izahum bi sahibihim yatashahhatu bid dami faraja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah sahibuna kana yatahaddatsu ma'ana fakharaja baina aydina fa idza nahnu bihi yatasahhatu fid dami fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala biman tazunnuna aw tarawna qatlahu qalu nara annal yahuda qatalathu fa arsala ilal yahudi fada'ahum faqala antum qataltum hadza qalu la qala atardawna nafala khamsina minal yahudi ma qataluhu qalu ma yubaluna an yaqtuluna ajma'ina thumma yantafiluna qala apatastahiquna diyata bi aymani khamsina minkum qalu wa ma kunna linahlifa fawadahu min indihi. Ya, inilah dia dalil yang disebutkan oleh Abu Qilabah tentang apa yang ditanya tentang hukum qasamah. Apakah qasamah juga dituntut padanya qisas? Maka dia menyebutkan peristiwa yang terjadi dengan salah seorang kaum muslimin yang terbunuh. Ya. Qultu waqad kana fi hadza sunnatun, sungguh dalam qasamah yang kalian tanyakan ini ya Amir Mukminin ada sunnah dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan mereka senantiasa rujuk kepada sunnah. Dakhala alaihi nafar min ansar, pernah menemui Nabi SAW, masuk menemui Nabi beberapa orang daripada kaum Ansar. Ya, ini peristiwanya pada tahun ke-7 Hijriah setelah ditaklukkannya benteng Khaybar. Setelah Yahudi takluk, setelah mereka menyerahkan sebagian benteng mereka dengan damai, sebagian dikuasai kaum muslimin peperangan. Setelah Rasulullah SAW menempatkan mereka untuk bekerja pada kebun-kebun mereka yang telah menjadi milik kaum muslimin dan dibagi hasilnya antara mereka dan kaum muslimin.
Peristiwa ini terjadi ketika itu. Masuklah beberapa orang kaum Ansar menemui Nabi SAW. Fatahaddatsu indah. Mereka berbincang-bincang di sisi Nabi SAW. Fakharaja rajulun minhum. Kemudian keluarlah salah seorang dari sahabat Ansar tersebut. Ya, baina aidihim. Keluar daripada mereka, jalan sendirian. Mereka masuk beberapa orang menemui Nabi, kemudian salah seorang izin, kemudian keluar. Ya, faqutila. Ternyata tak balik-balik. Ya, dan dia terbunuh. Fakharaju ba'dah, mereka pun keluar setelah itu. Ya. Mereka heran mengapa sahabatnya tak balik. Fa idzahum bisahibihim. Jumpalah mereka dengan sahabat mereka ini yatashahhatu fid dam, berlumuran darah. Faraja'u ila Rasulillah. Mereka pun kembali ke Rasulullah SAW. Ternyata sahabat mereka telah mati. Faqalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, sahibuna kana yatahaddatsu ma'ana. Inilah sahabat kami tadi. Mereka tadi dia bersama-sama kami datang menemuimu. Fakharaja baina aidina, dia keluar dari antara kami. Fa idza nahnu bihi tashahhatu biddam. Ternyata sekarang dia berlumuran darah dan telah tewas. Fakharaja Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun segera sama mereka. Ya. Faqala biman tadhunnuna aw tarawna qatlah. Menurut kalian, sangkaan kalian siapa yang membunuhnya? Karena mereka ada di Khaybar, di sana kaum Yahudi. Ya, mereka baru menaklukkan benteng-benteng Khaybar. Qalu nara anna al-yahuda qatalathu. Mereka berkata, kami berpendapat kaum Yahudi lah yang membunuh laki-laki ini. Ya, tak ada kemungkinan lain kecuali Yahudi. Tapi mereka tak tahu siapa yang membunuh. Farsala ila al-yahudi fada'ahum, maka Rasulullah memanggil ya orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka. Faqala antum qataltum hadha, apakah kalian membunuh laki-laki ini? Qalu la, kata mereka tidak. Ya. Qala atardawna nafala 50 min yahudi ma qataluhu. Apakah akan rela jika diminta 50 orang kalian bersumpah bahwasanya kalian tidak membunuhnya? Faqalu ma yubalun, berkata kaum muslimin, mayubaluna ya Rasulullah, kalau mereka diminta bersumpah mereka tak boleh, mereka akan bersumpah. Mudah bagi mereka bersumpah. Ya. Mayubaluna an yaqtuluna ajma'in. Ya. Kalau diminta mereka bersumpah mereka tak boleh, mungkin satu demi satu kami semua akan mereka bunuh. Selesai perkara. Ya. Tsumma yantafilun. Ya. Kemudian setelah mereka semua dibunuh, maka kami semua dibunuh. Kemudian mereka diminta bersumpah, mereka akan mudah bersumpah. Selesailah mereka dari kejaran darah yang mereka tumpahkan. Qala afatastahiquna diyata bi aymani 50 minkum. Apakah kalian berhak untuk membayar diah kecuali kalian bersumpah 50 orang daripada kalian? Qalu ma kunna linahlib, kata mereka kami tak mau bersumpah. Kalau mereka bersumpah, ya, bahwasanya mereka tak tahu menau. Ya. Maukah kalian bersumpah? Kan tak tahu menau, kata mereka kami tak mau bersumpah. Fawadahu min indih, karena mereka tak mau bersumpah, maka Nabi yang mulia SAW pun membayar diyat laki-laki itu yang terbunuh di kaum tersebut dari dirinya, dari Baitul Mal. Inilah menunjukkan qasamah tadi, bahwasanya tidak dituntut qisas karena tak jelas siapa membunuh. Naam. Qultu wa qad kanat Uzailun khala'u khali'an lahum fil jahiliyah fataraqa ahlu baiti minal fataraqa ahlul baiti minal yamani bil batha'i pantabaha lahu rajulun minhum fahazafahu bisayfi faqatalahu faja'at Uzailun fa'akhazul yamani farafa'uhu ila Umar bil mausimi wa qalu qatala sahibana faqala innahum qad khala'uhu faqala yuqsimu 50 min Huzailin ma khala'uhu qala fa aqsama minhum tis'atun wa
tis'atun wa arba'una rajulan wa qadima rajulun minhum minasyami fasa'aluhu an yuqsima faftada yaminahu minhum bi alfi dirhamin fa'adakhalu makanahu rajulan akhar fadafa'ahu ila akhil maqtul fa kurinat yaduhu biyadihi qalu pantalaqna wal khamsuna allazina aqsamu hatta iza kanu binakhlah akhazathum as-sama fadakhalu fi gharin fil jabali panhajamal gharu alal khamsina allazina aqsamu famatu jami'an wa uflital qarinani wattaba'ahuma hajarun pakasaro rijla akhil baktul fa'asha haulan thumma mata. Kemudian berkata Abu Qilabah, qultu, Abu Qilabah menceritakan tentang sumpah ini, orang yang bersumpah mereka tidak membunuh, padahal di antara mereka tahu, padahal di antara mereka ada pembunuh. Orang bersumpah ini nekat bersumpah dengan nama Allah, enggak lama Allah pasti akan menghukum mereka. Maka Abu Qilabah menceritakan tentang kisah bagaimana orang yang berdusta dalam sumpahnya Allah akan hukum mereka. Qultu, berkata Abu Qilabah, waqad kanat Hudzailun khala'u khali'an. Dahulu kala suku Hudzail pernah mereka itu berlepas diri pada salah seorang mereka. Jadi dari suku Hudzail ini ada salah seorang yang begitu jahat, mencuri, menzalimi. Akhirnya mereka kesal. Mereka katakan, engkau lepas dari kami, engkau bukan bagian dari kami lagi karena engkau jahat. Namanya ya al-khala'u khali'an. Adalah suku Hudzail, pernah mereka berlepas diri pada salah satu orang daripada suku mereka yang selalu berbuat kejahatan. Fil jahiliyah, hal ini terjadi di masa jahiliyah sebelum Islam. Ya, fataraqa ahla baitin minal yamani bil batha. Ya, orang jahat ini dari suku Hudzail yang mereka berlepas daripadanya mencuri, malam hari dia datang mencuri bahkan merampok. Ya, di rumah salah seorang penduduk Yaman di Batha. Fantabah rajul minhum, mereka ketika dia masuk mencuri, ya, ada seseorang dari penghuni rumah tersebut tahu, ketangkep basah. Fahadzafahu bisayfi faqatalah, seketika ya dia halangi dengan pedangnya sehingga akhirnya pencuri ini pun terbunuh dari suku Hudzail. Faja'at Hudzail, ketika terbunuh datanglah suku Hudzail menuntut darah yang terbunuh ini. Fa'akhadhul Yamani, mereka bawalah penduduk Yaman ini yang rumahnya itu dicuri oleh orang ini, ingin mencuri di rumahnya, mereka tangkap, mereka bawa. Farafa'uhu ila Umar bil Mausim. Ya, dia bawa, mereka membawa laki-laki ini, mereka membawa orang ini, ya, orang Yaman yang rumahnya kecurian ini atau yang ingin dicuri rumahnya ini, mereka bawa karena dia yang membunuh salah seorang pada suku Hudzail tersebut. Mereka bawa kepada Umar, mereka menuntut untuk diqisas. Wa qalu qatala sahibana, orang ini telah membunuh sahabat kami, qisas, kami minta darahnya. Padahal mereka bersumpah telah berlepas diri daripada laki-laki ini. Faqala innahum qad khala'uhu, berkata laki-laki Yaman ini, mereka khala'uhu, mereka telah berlepas diri daripada laki-laki ini, tak menjadi bagian mereka lagi. Faqala yuqsimu khamsuna min Hudzail ma khala'u, kata Umar, kalau kalian mau silahkan bersumpah. Bersumpahlah 50 orang daripada suku Hudzail bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan orang ini dari suku mereka, karena itulah mereka berhak meminta darahnya. Dan dalam Islam, seorang yang ingin dicuri, ingin dirampok, dan dia membela diri, kemudian terbunuh orang tersebut, ya, dia tak dikisas. Ya. Qala fa'aqsama minhum tis'atan wa arba'una rajul. Ada 49 orang, mereka semua bersumpah mereka tak pernah mengeluarkan laki-laki ini dari suku mereka, padahal mereka berbohong. Ya. Wa qadima rajulun minhum minasyam, ada satu orang lagi datang dari negeri Syam, dari suku Hudzail.
Fasa'aluhu an yuqsim. Mereka minta tolonglah, bantulah kami. Sumpahlah supaya genap menjadi 50 sumpah. Ya, dia tak mau, aku tak mau bersumpah. Faftada yaminahu minhum bi alfi dirham. Dia katakan aku tak mau sumpah. Daripada aku bersumpah lebih baik aku bayar sajalah. Ya, aku bayar 1000 dirham. Ya, yang penting aku tak bersumpah, jangan ikut-ikutkan saya. Fa adkhalu makana rajulan akhar. Maka mereka carilah laki-laki lain supaya genap 50 untuk bersumpah. Ya. Kemudian fadafa'ahu ila akhil maqtul. Fadafa'ahu ila akhil maqtul. Karena mereka lengkap 50 orang bersumpah, mereka berhak untuk dibayar diatnya. Sebenarnya 50 orang ini menuntut diat, bukan darah. Diat, terbunuh. Karena dalam kondisi dia membunuh, dalam kondisi dia yakni mencuri, terbunuh. Mereka minta diatnya. 50 orang bersumpah bahwa mereka berhak menerima diatnya. Karena mereka bersumpah dia tidak pernah kami keluarkan dari suku kami. Bersumpahlah 50 orang tadi. 49 tambah 1. Yang satu dari Yaman, dari Syam, mereka minta, dia tak mau. Ya, semuanya bersumpah, dapatlah mereka uang apa tadi? Diat. Banyak memang uangnya, 100 ekor unta. Ya. Kemudian fadafa'u ila akhi al-maqtul, diberikanlah kepada orang yang terbunuh ini dari suku Dhail. Ya. Faqurinat yaduhu biyadihi. Maka diikatlah tangan dia dengan tangan saudara yang terbunuh ini. Ya. Qalu fantalaqna wal khamsuna alladziina aqsamu. Maka mereka bertolak, berangkat. 50 orang tadi yang semua bersumpah berangkat. Hatta idza kanu bi Nakhlah, tatkala mereka tiba di satu tempat bernama Nakhlah, akhadhathumus sama. Turunlah hujan begitu lebat. Fadakhalu fi ghar, mereka pun masuk ke dalam gua, fi jabal, gua yang ada dalam gunung. Fanhajamal gharu 'alal 50. Ya, maka 50 orang tadi yang masuk dalam gua, tiba-tiba pintu gua itu semua runtuh menimpa mereka. Alladzina aqsamu famatu jami'an, matilah semuanya. Wa uflital qarinan, ada 2 orang. Yang satu adalah saudara terbunuh, satu lagi adalah yang dari Syam. Ya. Yang dia tak mau bersumpah. 2 orang ini selamat daripada ini. Ya. Wattaba'uhum hajarun, tapi ada batu mengejar mereka, batu besar. Fakasar rijla akhil maqtul. Subhanallah. Batu ini mengejar kaki daripada saudara yang terbunuh. Ya, kakinya pun patah-patah. Fa'asha haulan. Hidup dia setahun, thumma mata, matilah dia. Siapa yang bersisa? 1 orang tak mau bersumpah. Yang lainnya semua tewas. Inilah dampak orang bersumpah atas nama Allah padahal dia berdusta. Qultu wa qad kana Abdul Malik bin Marwan aqada rajulan bil qasamah. Aku berkata, ya pernah Abdul Malik bin Marwan menuntut qawad, qawad artinya menuntut balasan, qisas dengan perkara qasamah. Thumma nadim, kemudian Abdul Malik pun menyesal bima sana, dengan apa yang dia buat. Fa amara bil 50 alladziina aqsamu famuhu min ad-diwan wa sayyarahum ila Syam. Maka Abdul Malik memerintahkan 50 orang mereka yang bersumpah dihapus daripada catatan, catatan ad-diwan, catatan penguasa, dan Abdul Malik memerintahkan mereka untuk berangkat ke Syam. Ya, jadi Abdul Malik pernah melakukan al-qawad, meminta untuk diat, meminta untuk dibayar dengan qisas, kemudian dia menyesal. Ya, intinya kisah ini menunjukkan bahwasanya dalam perkara qasamah tak bisa diterapkan untuk qisas karena tak ada buktinya. Tidak bisa juga diterapkan untuk meminta diat, ada penguasa yang membayarnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.